Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada 2 manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita.
Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari lebih lagi katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Engkau mengenal hati kami, mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. mari sembah. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau hidup kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, saudara. Mari sembah Dia. Biar Roh Kudus turun. Biar Roh Kudus turun. Hadiratnya memenuhi setiap kita. Hadiratnya memenuhi setiap kita. Kau yang selalu ada di dalamku. Oh,
rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Yesus. Turun memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Amin, amin, haleluya. Amin, Yesus. Haleluya, Tuhan. Mari sama-sama katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lagi katakan, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Oh, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Kami siap Tuhan, buka hati kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya saat-saat ini api Tuhan sedang dicurahkan, amin. Sorakan haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan, amin. Mari sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju jangan lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan, api kemuliaan-Nya
tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Sama-sama nyatakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjangnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Come on. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia, katakan api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Gereja Tuhan bangkit, amin. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Mari jemaat Tuhan katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yesus Raja, amin. Segala raja, segala raja. Kasih sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus kita. Come on, lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, mari Bapak Saudara sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami saat ini. Biar hanya Kau Tuhan yang ditinggikan, hanya Kau Tuhan yang dimuliakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau penuh batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan Yesus. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau. Lebih lagi sama-sama. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih dahsyat lagi katakan. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Ya, shalom saudara dalam Kristus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi yang luar biasa, hari yang spesial buat kami, di mana kami boleh memperingati Roh Kudus yang tercurah 2000 tahun yang lalu, dan kami meyakini roh yang sama hari-hari ini Tuhan akan curahkan juga buat setiap kami untuk memulihkan segala sesuatu. Pagi hari ini, pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Ya, shalom saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema yang spesial, namanya kita memasuki zaman Roh Kudus. Dan saya percaya bahwa hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan segala sesuatu di akhir zaman. Nah, kalau saudara melihat di layar, ini ada pelangi saudara ya, yang kita tahu pelangi itu cuma setengah ya. Tapi kalau kita sebenarnya lihat dari angkasa, sebenarnya pelangi itu satu saudara. Ya, seperti gambar ini, pelangi itu satu. Nah, kenapa? Karena yang setengahnya nggak kelihatan. Saya percaya gini, rencana Tuhan itu
bukan setengah-setengah, tapi rencana Tuhan itu pasti satu, saudara. Yang setengah, Tuhan tidak akan menghancurkan bumi seperti yang dia pernah lakukan pada zaman Nuh, ya, seperti gambar yang saya kasih lihat juga, dikatakan busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busurnya ditaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 13, ini yang setengah. Yang pertanyaannya yang kedua adalah kapan yang setengahnya lagi Tuhan? Ya, saya percaya kita semua hari ini sedang menanti-nantikan atau mengharapkan bahwa yang tersembunyi itu bisa terlihat oleh kita di akhir zaman. Artinya busur yang setengah lagi harus kita lihat. Nah, saya mendapatkan ayat ini dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan begini. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah, engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai, saudara. Jadi ternyata kata busur itu di Alkitab ada dua, yang satu Kejadian 9 ayat 13, yang kedua Habakuk 3 ayat 9. Yang kedua ini bilang busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan panah, artinya panah yang sudah disumpah itu siap untuk diluncurkan. Dan waktu diluncurkan dikatakan engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia yang biasa kita baca di Alkitab. Namun seandainya saudara melihat dalam bahasa Inggris, dalam Amplified Bible, seperti yang saya kasih lihat dalam PowerPoint ini, dikatakan your bow was made bare, the rod of chastisement were sworn. Selah, pause, maksudnya ditahan sebentar, calmly think of that, pikirkan itu. You split the earth with river. Engkau membelah bumi ya menjadi air, dalam kurung bringing water to dry place. Jadi ada Tuhan membuat air ya, membawa air ke tempat yang kering, saudara. Jadi waktu busur dibuka, ada tempat yang kering, tiba-tiba bisa jadi ada airnya, saudara. Nah, saya menangkap Tuhan, apa maksud dari Tuhan mengatakan air ini? Nah, hari-hari ini mungkin saudara tahu volume air di seluruh dunia, saudara, ini sudah lebih besar daripada mungkin berapa ratus tahun atau beribu tahun yang lalu. Ya, termasuk di Kutub Utara, saya ada film sedikit, tonton sedikit aja ini tentang air yang mencair di Kutub Utara, itu menambah volume. Jadi jangan heran kalau hari-hari ini ya ada banyak tempat yang mengalami banjir, saudara. Tempat-tempat yang kebanyakan airnya ada di mana seperti itu. Saya percaya ini adalah satu penggenapan dari firman Tuhan. Nah, tolong lihat Yesaya 44 ayat 3, ya seperti di PowerPoint ini mengatakan seperti ini. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi dikatakan Tuhan mencurahkan air ke sana, ke tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, dan dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya, saudara, ke atas keturunanmu dan berkat-berkatnya ke atas anak cucumu. Kenapa harus pakai air, saudara? Pertanyaannya, apakah Tuhan ya nggak jahat kirim air di bumi terlalu banyak? Saya pikir enggak, saudara. Saya ambil dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3, ya ini buat pembanding, nanti saya terangkan semua. Dikatakan begini, bumi belum berbentuk dan kosong
gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Pertanyaannya, bumi belum berbentuk dan kosong, ya Roh Allah itu melayang-layang katanya di atas permukaan air. Ngapain? Apakah nggak ada kerjaan atau mungkin pelesiran? Saya pikir bukan, saudara. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu menunggu. Menunggu apa? Menunggu firman Allah. Menunggu Allah berfirman. Karena dikatakan dalam ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, saudara. Luar biasa. Tuhan cuma berfirman, ya maksudnya Allah berfirman, jadilah terang, Roh Kudus yang menjadikan terang itu jadi, saudara. Dan Roh Kudus bekerja, ternyata ada air di situ, permukaan air. Ini yang saya tangkap hari-hari ini. Kenapa banyak volume air di muka bumi? Karena saya yakin bahwa Roh Kudus sedang atau lagi dicurahkan di atas air. Makanya jangan heran tahun ini rasanya dalam 1 tahun ini Bekasi mengalami banjir juga kalau nggak salah. Ada bendungan yang jebol ya. Kali Malang itu volumenya kan cuma 900 meter kubik per detik dan maksimum cuma 1.100 meter kubik per detik, saudara. Itu air yang buat ke Jakarta. Tapi tahun ini, awal tahun ini kalau nggak salah, tiba-tiba volumenya jadi 1.300 meter kubik per detik, saudara. Dan beberapa wilayah di Bekasi itu mengalami banjir. Yang nggak pernah banjir, tiba-tiba bendungannya jebol, dan itu air mengalir ke rumah orang kemana-mana, saudara. Bukan cuma di Bekasi, di Jakarta pun, saudara, itu air mengalir di mana-mana. Buat saya, puji Tuhan. Kenapa? Saya percaya dengan air ada di mana-mana, ada Roh Kudus di atasnya. Tujuannya apa? Saya percaya Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, dia menantikan firman Tuhan yang keluar dari mulut anak-anak Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan. Lalu kalau anak-anak Tuhan ya mendeklarasikan firman, saya percaya Roh Kudus akan menjadikannya. Jadi saya percaya bahwa kenapa Tuhan perlu mencurahkan Roh Kudus di akhir zaman, supaya firman Tuhan, apa yang kita ucapkan bisa terwujud di akhir zaman ini, terutama untuk pemulihan segala sesuatu. Amin, saudara. Nah, saudara, saya ajak melihat sedikit dalam Lukas 1 ayat 15 dan 16, dikatakan begini. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini bicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis pada waktu dia ada di rahim ibunya Elisabet. Yohanes Pembaptis bukan penuh dengan Roh Kudus pada waktu dibaptis, sudah dewasa. Tapi dalam perut ibunya sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Lalu ayat 17 dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dikatakan Yohanes Pembaptis ini akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak, hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Ini pertobatan massal, saudara. Jadi ini dikerjakan bukan karena Yohanes Pembaptisnya yang hebat, dan bukan cuma karena Elianya, saudara, tetapi ini karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada sejak Elia dalam kandungan ibunya. Dan Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa membuat hati Bapa berbalik kepada anak, dan kembali hanya Roh Kudus yang bisa membuat
hati orang durhaka berbalik kepada pikiran orang benar, ini hanya Roh Kudus. Saya tangkap ini saudara, akhir zaman waktu Roh Kudus dicurahkan, atau mungkin kita sering bilang dalam The Pentakosta yang ketiga, ini akan terjadi pertobatan massal di mana-mana, bukan oleh manusia, tapi oleh karena Roh Kudus. Saudara, amin. Yang amin tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, saudara. Amin. Dan saya percaya bahwa ini adalah satu waktu yang memang Tuhan tentukan sejak lama. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul pasal 6 ya, sampai dengan ke-11, murid-murid tanya bilang, Tuhan, maukah engkau pada waktu ini memulihkan kerajaan Israel? Yesus katakan, engkau enggak usah tahu waktu dan kapannya gitu. Tapi kalau Roh Kudus tercurah atasmu, ya dikatakan, tapi kalau Roh Kudus tercurah padamu, itu engkau akan punya kuasa, engkau akan bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan itu dikerjakan bukan oleh manusia, oleh Roh Kudus. Saya percaya itu perkataan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini tentunya kita bukan bilang lagi, kapan Tuhan? Ya, saya percaya ini sekarang waktunya, saudara. Amin. Kenapa? Air sudah mulai dicurahkan, dan saya percaya Roh Kudus ada di mana-mana. Dan saya yakin, saudara, kalau Roh Kudus ada di mana-mana, sekarang waktunya, saudara, pertobatan jiwa-jiwa Tuhan akan lakukan di muka bumi ini, saudara. Bukan karena manusia, bukan karena kitanya, tapi karena Roh Kudusnya, saudara. Ada amin, saudara? Percaya Roh Kudus bisa melakukan? Kalau percaya sama Roh Kudus bisa melakukan, tepuk tangan dulu buat Roh Kudus, supaya Roh Kudus memang hari ini tercurah buat kita semua. Ada amin? Nah, saudara, saya mau bersaksi sedikit. Jadi 5 tahun yang lalu, tahun 2016, saya berjumpa dengan gubernur dari Kupang, bukan Kupang lah, NTT. Namanya Bapak Lebusraya, ya, Pak Frans Lebusraya, seperti di gambar ini. Beliau adalah seorang gubernur pada waktu itu, dan saya ketemu, lalu saya bikin seminar. Saya bilang gini, Pak, ini Kupang ini tanahnya kok seperti besi, Pak, kering di mana-mana. Saya bilang, lalu ya banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang miskin. Ini nggak beda dengan langit yang jadi tembaga. Saudara bisa lihat dalam Ulangan pasal 28 ayat 23, ini karena curse. Itu karena kutuk. Kita harus berdoa, Pak, supaya hati Bapak berbalik kepada anak, anak kepada orang tua. Dan saya yakin ini nggak bisa dilakukan oleh manusia, hanya oleh karena Roh Kudus. Puji Tuhan, hari itu saya sempat memberikan satu buku kepada beliau, ya seperti di gambar ini, tentang Father and Son. Hati Bapak kembali pada anak, anak kepada orang tuanya. Dan ini saya percaya sekali lagi hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Ini tahun 2016. Lalu tahun 2019 saya kembali ke Kupang, saya undang juga waktu itu gubernurnya, sudah ganti. Jadi waktu itu gubernurnya berhalangan, yang datang adalah staf ahlinya dan beberapa pejabat di sana. Ya, saya bicara yang sama bahwa Kupang itu harus mengalami pembalikan keadaan, harus mengalami pemulihan. Saya bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil kok. Kalau Tuhan mau bikin, saya bilang, tanah yang kering bisa kok Tuhan airi gitu, ya kan. Yang gersang bisa kok Tuhan bikin subur. Ya, pokoknya kita serahkan Tuhan. Dan kita waktu itu bikin seminar bagaimana kita harus putus dari segala kutuk yang ada di muka bumi. Kita harus hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Lalu dia setuju, dan ya ini foto saya bersama dengan beliau. Ini namanya Dr. Andes Samuel Pakereng, pernah juga jadi bupati di mana gitu ya. Lalu saya bicara sama beliau, dan saya percaya itu bukan kebetulan. Kalau saudara tahu tanggal 3 sampai 4 April yang lalu ya,
tiba-tiba terjadilah yang namanya badai seroja ya. Badai seroja, saudara, itu menyapu NTT dalam waktu singkat, saudara. Luar biasa itu badai, karena kebetulan saya punya anak tinggal di Kupang juga. Itu bisa menyapu demikian hebatnya, rumah orang hancur, dan beberapa wilayah ada yang meninggal, saudara. Tapi saya katakan begini, badai itu ada matanya, saudara. Anak saya tinggal di NTT, dia tidur aja. Satu genting pun gak ada yang terangkat, saudara. Tapi mertuanya, atapnya angkat semua, saudara. Adik iparnya angkat juga semua, saudara. Sampai dia lari-lari bawa anak kecil, cari hotel, dan hotel penuh semua, gak bisa isi. Lalu di hotel orang semua berkerumun, ya cari perlindungan karena semalaman gelap, gak ada lampu. Tapi anak Tuhan dipelihara Tuhan loh, saudara. Dan makanya saya bilang badai itu ya ada matanya gitu. Anak saya nggak apa-apa, tapi yang terjadi hari itu menimbulkan sesuatu bencana yang sangat luar biasa. Tapi dengar nih saudara, jangan cuma lihat bencananya. Di balik bencana itu hari ini muncul yang namanya danau di mana-mana. Ada danau Plat yang bersih sekali airnya, saudara. Ada satu lagi danau Sikumana, 2 hektar tiba-tiba terjadi air. Mengalir di tanah yang kering, ada air, saudara. Lalu ada waduk yang dibuat oleh presiden kita, namanya Waduk Reknamo. Dulu nih, orang bilang gini, Pak Jokowi ini nggak salah. Bikin waduk, airnya dari mana katanya. Sekarang tiba-tiba penuh. Kalau saya mau lihat gambarnya, saudara bisa lihat filmnya. Ini ada filmnya, beberapa film gitu ya, Waduk Reknamo, ya, lalu ada Danau Plat, lah ada Sikumana, saudara boleh saksikan, ya, diedit sedikit, diperlihatkan, ya, bagaimana di Kupang yang kering tiba-tiba bisa ada air. Dan saya percaya gini, kalau bukan Tuhan, nggak mungkin terjadi. Ahli geologis manapun, saudara, kalau ngebor nggak mungkin timbul air seperti ini, saudara. Bukan cuma air yang keluar, pulau bisa muncul, saudara. Dalam hitungan 1 hari, Tuhan bisa pulihkan. Dan apa maksud dari semua ini? Kenapa air muncul di sana? Kenapa muncul? Saya bilang sama orang Kupang, ini munculnya air ini, saudara harus sadar, cepat buat menara doa, saya bilang. Kenapa? Deklarasikan sesuatu di menara doa. Saya percaya di atas permukaan air ada Roh Kudus yang akan bekerja. Saya maaf nih, bukan membuat satu teologi baru bahwa Roh Kudus harus di atas air, tapi saya menangkap dari firman Tuhan, Roh Kudus pernah bekerja di atas permukaan air, saudara. Dan saya yakin bahwa Yesaya 44 ayat 3 mengatakan, ke atas tanah yang kering aku salurkan air, aku akan mencurahkan rohku, bahkan berkat-berkatku ke atasmu, ke atas keturunanmu. Ini akan terjadi di akhir zaman, saudara. Dan percayalah, badai itu pasti berlalu, saudara. Tapi ingat, di balik badai, nanti saya akan khotbahkan bulan depan, di balik badai, ada berkat Tuhan yang besar buat setiap kita. Hari ini saya ingin ingatkan kepada setiap kita, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan badai, jangan takut dengan banjir, jangan takut dengan air yang terlalu banyak. Kenapa? Roh Kudus sedang bekerja. Karena di Kalimantan hari ini, di beberapa wilayah pun, Pak, saya kebanjiran, Pak. Banjarmasin banjir, di mana-mana banjir. Saya bilang, puji Tuhan. Kenapa? Itu tanda Roh Kudus sedang dicurahkan di bangsa ini. Bahkan bukan cuma di bangsa ini, tapi di bangsa-bangsa Roh Kudus akan tercurah, saudara, kalau ada sarana airnya, saudara. Amin, saudara. Percaya, saudara? Hari ini Roh Kudus bekerja. Kalau percaya Roh Kudus bekerja, harus sering keluar deklarasi dari mulut kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan katakan, jadilah terang, terang itu jadi. Kalau saudara mengatakan,
bangsaku diberkati, berkat itu datang atas bangsamu. Kalau saudara katakan keluargaku diberkati, keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Bukan dikerjakan oleh manusia, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus. Hari ini saya merasakan pentingnya Roh Kudus. Dan kita sedang memasuki zaman Roh Kudus hari ini. Tapi ingat juga, hati-hati dalam berkata-kata. Jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Karena kata-kata yang negatif nanti ada roh lain yang menjadikannya. Hari ini harus mengeluarkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin saudara? Kembali lagi dari yang pertama. Rencana Tuhan yang terbesar adalah tidak akan menghukum bumi seperti waktu zaman Nuh. Tapi yang kedua, rencana Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu dalam hidupmu. Keluargamu dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, pelayananmu dipulihkan, dan segala-galanya dipulihkan. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 sebagai ayat terakhir mungkin saya sampaikan, dikatakan begini, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi saya percaya gini, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dia tidak mungkin akan datang kalau tidak terjadi pemulihan segala sesuatu. Dan pemulihan segala sesuatu itu bukan bisa dilakukan oleh kita. Saya percaya hanya Roh Kudus saudara yang bisa memulihkan segala sesuatu. Kalau Roh Kudus bekerja unlimited saudara. Tempat-tempat yang kita nggak bisa jangkau, Roh Kudus bisa jangkau. Yang kita tidak bisa kerjakan, Roh Kudus bisa kerjakan. Hari-hari ini percayalah, Roh Kudus tercurah. Dan saya meyakini bahwa Pentakosta bukan cuma slogan, tapi dalam tahun ini juga saudara akan terjadi sesuatu yang di luar pikiran manusia. Hari ini kita bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita peringati 2000 tahun yang lalu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Ya, pernah terjadi di Azusa Street. Dan kita percaya hari ini akan terjadi di Indonesia. Amin. Dan kalau terjadi di Indonesia, tanda-tandanya sudah ada. Saudara pasti mengalami pemulihan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan katakan. Barulah Yesus akan datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Amin. Baik, saya akan berdoa untuk firman Tuhan ini, meneguhkan saudara bahwa hari ini memang Tuhan akan mencurahkan rohnya yang luar biasa di atas permukaan bumi. Tapi sebelumnya didahului oleh air yang banyak. Dan saya percaya tujuannya supaya bukannya tidak akan menghukum bumi, tapi akan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Saya akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh tangkap hari ini. Kami percaya kami bukan cuma sekedar memperingati pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, tapi kami percaya ini pencurahan Roh Kudus di akhir zaman yang kami sebut dengan Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Kami sudah melihat tanda-tanda di mana-mana terjadi banyak air Tuhan. Bahkan seluruh dunia akan dipenuhi dengan air. Seperti yang kau katakan dalam Habakuk 2 ayat 14. Bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar lautan. Kalau ada air di mana-mana, ada Roh Kudus di mana-mana bekerja. Kami percaya perkataan firman Tuhan akan dijadikan oleh Engkau. Dan kami berdoa khususnya buat jemaat yang ada di GBI Mall Bekasi. Mereka yang menangkap firman Tuhan hari ini. Apa yang mereka ucapkan, Roh Kudus akan menjadikan. Oleh karena itu hati-hati dalam berkata-kata hari-hari ini. Perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Itu pasti terjadi. Setiap kata kutuk, patahkan. Jangan diperkatakan lagi. Semua berkat Tuhan kami percaya akan menjadi bagian daripada kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu angkat persembahan saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa, ini milikmu persepuluhan yang kau titipkan dalam ribaan kami. Hari ini akan bawa ke dalam rumah Tuhan.
persembahan yang terbaik. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh cinta dan padamu. Kami mau persembahan kami karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Revival Night, malam puncak pencurahan Roh Kudus, akan diadakan pada hari Minggu 23 Mei 2021 jam 8 malam. Ibadah akan diadakan secara online via Zoom dengan ID Zoom 829-6882-2396 dengan password Integrity. Mari kita sama-sama menerima pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa yang sedang dicurahkan saat-saat ini. Telah dibuka kembali kelas online KOM 100 dan 200. Untuk pendaftaran, saudara bisa mengisi pada link bit.ly/pendaftaran KOM seri 100/200 atau bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Kelas KOM 100 dimulai pada tanggal 24 Mei dan KOM 200 dimulai pada tanggal 27 Mei 2021. Sampai bertemu di kelas KOM. Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Bintang Bersinar tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, free uang pangkal. Daftarkan segera anak Anda di TK Bintang Bersinar dengan kategori umur 3-5 tahun. Untuk info lebih lanjut, hubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau hubungi Miss Lili di 0895 3724 91861. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Betel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Betel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air akan kembali diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi Ibu Meirina di nomor 0896 5165 8737. Kami mengajak seluruh kaum pria dan generasi Yeremia untuk bersama-sama hadir di acara talk show Pria Betel Indonesia Mega Bekasi dengan kisah inspiratif seorang cleaning service yang menjadi kepala pengadilan negeri. Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 4 sore. Dengan pembicara Bapak Derman P. Nababan dan Pendeta Dr. Andi Markus MTH. Talk show akan diadakan secara online via Zoom dengan ID 83116127442 dengan passcode PBI. Biarlah kisah dan pengalaman hidup yang inspiratif dapat menjadi motivasi kaum pria dan generasi Yeremia untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ora la shakara la bayara la shana bayara la yata karabase. Ora la shakara la bayara la ya la bayata karabashakara la balaba. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, diagungkan namamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh sangat teramat baik ya Tuhan. Kami mengucap syukur akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah ini ya Tuhan. Engkau yang terus dan terus Tuhan, Engkau tambahkan ibadah ini lebih lagi ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau berkati pembicara ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, yang boleh Engkau pakai lebih dahsyat ya Tuhan. Setiap janji firman-Mu yang ditaburkannya Tuhan dapat berbuah bagi jemaat-Mu yang ada di rumah untuk mendengarkannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang setia, yang taat untuk mendengar kebenaran janji-Mu. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dipulihkan oleh karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala pembina kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Boleh Engkau pakai lebih dahsyat Tuhan, lebih heran dengan pengurapan-Mu turunnya Tuhan, perkenanan-Mu turun untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan keempat wakil yang Engkau pakai Tuhan untuk bekerja untuk bangsa ini Tuhan. Bahkan Engkau pakai Tuhan keluarga besarnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau berkati gembala kami yang kami kasihi ya Tuhan, Bapak Andi Markus ya Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan untuk pengembalanya di Rayon 18 ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dengan pengurapan-Mu turun untuk hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan kekuatan yang Engkau berikan Tuhan di Rayon 18 ini ya Tuhan. Engkau berkati keempat wakilnya beserta keluarga besarnya Tuhan. Biarlah keunitan yang terjadi atas gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan kota kami. Engkau berkati ya Tuhan kota Bekasi. Engkau berkati dan pemimpinannya Tuhan beserta jajarannya ya Tuhan Yesus. Kami tidak lupa untuk bangsa ini, kami lepaskan shalom untuk Indonesia. Indonesia dipulihkan ya Tuhan. Indonesia boleh dikuatkan karena Engkau ya Tuhan yang berdiri untuk bangsa ini ya Tuhan Yesus. Indonesia dibebaskan dari COVID ya Tuhan. Indonesia dibebaskan dari resesi ekonomi global ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat pilihan-Mu Israel Yerusalem baru. Engkau berkati umat-Mu yang di Israel Yerusalem-Mu Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat yang berlimpah untuk umat-umat-Mu yang ada di Israel Yerusalem baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami akan menerima berkat dari surgawi Tuhan, dari hamba-Mu yang Kau kasihi dalam nama Yesus. Mari saudara buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.